Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kami dan kita semua untuk bisa terus belajar pada kesempatan kali ini. Yang kami hormati Dr. Muhammad Arfan Muammar, MPDI, dan juga kawan-kawan dari program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surabaya. Pada kesempatan kali ini, sebagaimana yang ditugaskan kepada kami, yaitu dari tugas mata kuliah Pemikiran Pendidikan Islam Klasik maupun Modern, untuk tema yang untuk kami sajikan adalah pendidikan Islam pada masa Orde Lama dan juga Orde Baru. Perjalanan Islam di Indonesia itu sudah sangat tua sekali, semenjak sebelum negara Indonesia itu berdiri, dari semenjak bumi Nusantara di abad ke-6 Masehi ataupun ke-7 atau ke-8 Masehi. Perkembangan Islam di Indonesia terus berkembang hingga pada akhirnya datanglah kolonial Belanda ke bumi Indonesia yang mencengkeramkan pengaruhnya sehingga memberikan warna dari pola pendidikan yang sebelumnya sudah ada di Indonesia, kemudian itu nampak pada periode Indonesia di awal kemerdekaannya, yaitu penyebutan periode awal kemerdekaan Indonesia itu disebut sebagai dengan Orde Lama atau kepemimpinan pertama negara Indonesia yang dipimpin oleh Insinyur Soekarno. Hingga Orde Lama ini berjalan dari awal negara ini berdiri hingga tahun 1966 yang berakhir dengan pergantian kepemimpinan dan juga perubahan Orde Lama ke Orde Baru. Pendidikan Islam pada masa Orde Lama itu sangat dipengaruhi oleh kebijakan kolonial Belanda sebelum negara ini berdiri. Maka ketika negara Indonesia berdiri, maka pertama kali negara ini memberikan perhatiannya kepada pendidikan, maka dibuatlah Badan Pekerja Komite Nasional Pusat, yaitu pada tanggal 27 Desember 1945, yang menyatakan bahwasanya madrasah dan pesantren yang pada hakikatnya adalah satu alat dan sumber pendidikan dan pencerdasan rakyat jelata yang tidak berurat akar dalam masyarakat Indonesia pada umumnya, hendaklah pula mendapat perhatian dan bantuan nyata berupa tuntunan dan bantuan material dari pemerintah. Hal ini sebagaimana kita pahami bahwasanya pendidikan pada kolonial Belanda itu sangat menjauhkan kita daripada pendidikan Islam. Maka ketika negara ini berdiri, maka pola pendidikan cenderung adalah pendidikan umum. Maka pendidikan Islam yang berada di madrasah maupun pesantren itu diberikan perhatian, karena itu juga salah satu bagian dari alat pencerdasan bangsa. Maka dari usaha yang dilakukan oleh pada periode Orde Lama, maka dibuatlah satu undang-undang yang masuk dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pasal 31. Yang pertama adalah yang berbunyi tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Kemudian yang kedua, pemerintah mengusahakan suatu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang. Masa Orde Lama itu berakhir pada tahun 1966. Sebagaimana kita ketahui, pendidikan Islam pada masa Orde Lama itu berakhir
tahun 1966. Kemudian dilanjutkan dengan masa Orde Baru. Orde Baru adalah masa pemerintahan Indonesia sejak 11 Maret tahun 1966 hingga terjadi peralihan kepresidenan dari Presiden Soeharto ke Presiden Habibie yang ditandai perubahan dari Orde Baru ke era reformasi. Itulah masa yang disebut sebagai Orde Baru. Pada masa Orde Baru ini, karena perubahan dari Orde Lama ke Orde Baru itu diawali dengan pemberontakan paham komunis, maka terjadilah pada masa Orde Baru ini resistansi terhadap paham komunis. Hal ini menjadikan pemerintah negara Indonesia mewajibkan belajar agama dari SD hingga perguruan tinggi. Hal ini ditujukan agar tidak terjadi lagi paham komunis menyebar, karena sebagai antitesis paham komunis adalah agama. Orde Baru memberikan corak baru bagi kebijakan pendidikan agama Islam karena beralihnya pengaruh komunisme ke arah pemurnian Pancasila melalui rencana pembangunan nasional berkelanjutan. Terjadilah pergeseran kebijakan dari murid berhak tidak ikut serta dalam pelajaran agama apabila mereka menyatakan keberatannya, menjadi semua murid wajib belajar agama dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Masa Orde Baru disebut juga sebagai Orde Konstitusional dan Orde Pembangunan, yakni bertujuan membangun manusia seutuhnya dan menyeimbangkan antara rohani dan jasmani untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik. Dalam pelita keempat, di bidang agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa makin dikembangkan. Dengan semakin meningkatnya dan meluasnya pembangunan, maka kehidupan keagamaan dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa harus semakin diamalkan, baik dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan sosial kemasyarakatan. Hal ini diupayakan sehingga bertambahlah sarana-sarana yang diperlukan dalam pengembangan kehidupan keagamaan dan kehidupan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini termasuk juga berpengaruh kepada dukungan terhadap pendidikan agama Islam di Indonesia dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi atau universitas. Arah pendidikan nasional pada masa Orde Baru, yaitu yang pertama adalah membentuk manusia Pancasila, yang pada dasarnya ini merupakan wujud kepedulian pemerintah Indonesia untuk menolak paham komunis, yaitu mengembalikan atau pemurnian Pancasila. Maka dikuatkanlah pendidikan agama di Indonesia. Yang kedua adalah mengembangkan ketahanan nasional yang tangguh. Hal ini untuk mewujudkan kemampuan bangsa dalam menangkal setiap ajaran atau paham ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Pada tahun 1989 maka dicetuskanlah tujuan pendidikan nasional, yaitu pada Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 yang isinya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan pendidikan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta tanggung jawab terhadap masyarakat dan kebangsaan. Inilah tujuan pendidikan nasional yang dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989, yang di situ tidak hanya mengedepankan keilmuan tapi juga terkait dengan keagamaan. Melihat pada masa Orde Baru, maka kita bisa melihat beberapa keberhasilan yang dihasilkan dari masa Orde Baru. Yang pertama adalah wajib belajar agama dari tingkat SD hingga universitas, itu diperlakukan. Kemudian yang kedua adalah jilbab dan rok panjang untuk pelajar muslimah itu diizinkan, yang sebelumnya untuk sekolah-sekolah negeri itu wajib menggunakan busana bagian atas yang terbuka dan kemudian untuk bagian bawahnya adalah rok pendek. Maka pada masa Orde Baru itu dirubah. Sebagai identitas muslimah, maka
busana jilbab dan rok panjang itu diizinkan. Kemudian pada masa Orde Baru juga terbentuk undang-undang yang mendukung pendidikan agama Islam, peradilan agama, kompilasi hukum Islam dan perbankan syariah, BAZIS dan YABMB atau Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila. Hal ini merupakan undang-undang yang mendukung perkembangan agama Islam di Indonesia. Kebijakan pemerintah Orde Baru dalam TAP MPRS nomor 17 tahun 1966 dijelaskan agama merupakan salah satu unsur mutlak dalam pencapaian tujuan nasional. Persoalan keagamaan dikelola oleh Departemen Agama. Hal ini juga sangat berpengaruh sekali terhadap pengelolaan sekolah-sekolah yang berbasis keagamaan, yaitu madrasah maupun pesantren. Sekolah-sekolah yang berbasis agama itu dikelola oleh Departemen Agama, tidak sebagaimana dengan sekolah-sekolah umum yang dikelola di bawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Itu sesuai dengan TAP MPRS nomor 17 tahun 1966. Sehingga pada posisi madrasah dalam TAP MPRS nomor 2 tahun 1960 adalah lembaga pendidikan otonom di bawah pengawasan Menteri Agama. Ini sesuai. Kemudian terakhir adalah kesimpulan bahwasanya pada era Orde Lama itu sudah memasukkan pendidikan Islam ke dalam kurikulum pendidikan umum, walaupun itu menjadi pilihan bagi para pelajar. Kemudian memasukkan ilmu pengetahuan umum ke dalam kurikulum pendidikan di madrasah. Jadi madrasah yang basisnya keagamaan itu juga mendapatkan dukungan dengan masuknya kurikulum ilmu pengetahuan umum. Kemudian pada masa Orde Lama juga didirikan sekolah guru agama atau PGA, pendidikan guru agama. Itu merupakan dukungan dari era Orde Lama dalam rangka memajukan pendidikan Islam di Indonesia. Kemudian pada era Orde Baru sesuai dengan keputusan Presiden nomor 34 tahun 1972 dan instruksi Presiden nomor 15 tahun 1974 yang mengatur madrasah di bawah pengelolaan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Hal ini sebagai bentuk perubahan yang dilakukan pada era Orde Baru. Hal ini berbeda dengan TAP MPRS tahun 1966 yang menyatakan bahwasanya madrasah berada di bawah naungan Departemen Agama. Demikian penyajian dari kami. Terima kasih kepada Dr. Muhammad Arfan atas kuliah Pemikiran Pendidikan Islam Klasik dan Modern, dan juga kepada kawan-kawan atas perhatian dan kerjasamanya. Kami cukupkan untuk penyajian kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.